apalagi di daerah pedalaman. Karena saya mengajar matematika, kan kita membutuhkan penggaris, membutuhkan jangka dan sebagainya. Mereka tidak punya penggaris. Mereka hanya bilang, Ibu, kita tidak punya penggaris. Akhirnya saya berupaya bagaimana mereka bisa menggunakan penggaris. Akhirnya saya menggunakan lidi. Nah, lidi itu saya gunakan sebagai penggaris. Atau tidak, bukunya saya taruhkan di bawah meja. Di bawah meja kemudian ditarik garis begitu. Sangat terbatas sekali. Nah, kemudian saya pindah ke Jawa. Pindah ke Jawa sangat berbeda sekali. Nah, sampai saat ini pun saya masih berpikiran bagaimana mereka di sana. Demikian juga guru-gurunya. Metode apapun yang kita gunakan di sana, di daerah pedalaman itu, listriknya saja seminggu gantian, 3 hari sekali. Daerahnya pun seperti itu, jadi dingin di daerah pedalaman itu dingin sekali. Kemudian apalagi dengan suasana seperti sekarang, saya membayangkan metode apa yang dipakai, apapun metode yang kita pakai, mereka tetap tidak bisa. Sedangkan kalau misalnya pelajaran fisika kan ada kereta api misalnya, lokomotif menarik gerbong. Lokomotif aja mereka tidak tahu. Bagaimana mau diberikan soal? Itu loh. Nah, sekarang pada saat kurikulum merdeka, banyak sekali metode dan sebagainya. Saya cuma berpikir bagaimana ya? Gitu loh. Kasihan dengan anak-anak saya yang di sana itu. Nah, saya berharap dan mudah-mudahan di sana sudah ada solusinya. Kemudian pada saat saya pindah ke Jawa itu, ini tadi yang disampaikan bahwa kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai. Karena apa? Begitu saya di Jawa ini, kan sangat masyarakat heterogen. Dari SD mana-mana semua berkumpul menjadi satu di satu SMP. Mereka berkumpul di situ. Ya sing nakal di pendik kono, ya sing pintar juga ada di situ. Seperti itu. Akhirnya saya juga berdamai dengan diri saya sendiri. Oh, saya menggunakan, mereka bilang begini, kalau saya tidak mengenal mereka dulu, saya tidak berbaik hati dengan mereka, bagaimana mereka bisa mengenal saya? Gitu. Apalagi dengan materi matematika. Saya bilang sama anak-anak, kalian harus mencintai matematika, mencintai saya dulu lah. Paling tidak kalian senang saya datang. Jadi saya berusaha bahwa dengan penampilan yang rapi, yang bisa menarik perhatian mereka lebih suka gitu. Nah, mereka suka dulu dengan saya, setelah itu baru mereka suka pelajarannya. Seperti itu. Nah, pada saat sudah seperti itu, akhirnya di suatu saat saya meminta izin, saya tidak hadir. Lah kok anak-anak itu loh datang ke kepala sekolah bahwa, Pak, saya mau mencari Bu Rini, kenapa? Pelajaran saya matematika sekarang di kelas. Loh, kan harusnya matematika tidak ada gurunya, kan kamu senang? Enggak Pak, saya mau Bu Rini masuk. Itu lah Pak, jadi artinya apa? Berdamai dengan diri sendiri. Saya yakin mereka akan jadi orang besar nantinya. Saya yakin mereka akan jadi menteri, jadi apa semua. Sekarang kita tidak tahu, mereka akan bagaimana, tidak apa-apa. Sekarang kita didik mereka. Seperti itu. Jadi benar materi yang tadi disampaikan, kita berdamai itu seperti itu. Kita menekan ego kita. Kita menekan semua apa yang ambisi-ambisi kita. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ke depannya mereka tidak tahu menjadi apa. Yang penting sekarang kita mengukir mereka. Bagaimana mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin ini hanya sharing saja Pak. Jadi mudah-mudahan kita semuanya juga bisa berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa Bu Rofik Erna Iriani ya. Pengalamannya luar biasa nih Pak Metrova. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulannya itu Ibu
Ropik ini sudah punya yang namanya leading of strategy. Jadi artinya bahwa pada saat dia belajar di Papua, yang mengajar di Papua ya. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, Bu Ropik ini menemukan suatu cara, nggak punya penggalis pakai leading, nggak punya penggalis pakai buku. Nah itu kan sudah leading of strategy-nya sudah main gitu loh ya, sudah ada dalam diri beliau. Jadi gitu, itu luar biasa banget. Lalu yang kedua adalah kalau bisa saya katakan bahwa beliau sudah mempunyai sudah tahu akan memposisikan diri beliau bahwa di mana saya bertempat, disitulah saya akan mengukir prestasi. Di mana saya bertempat, disitulah saya akan mencoba untuk berdamai dengan diri saya. Bagaimana caranya ya tadi yang sudah dikatakan tadi itu. Jadi mulai untuk bisa mengembangkan kompetensi peserta didik dengan apa yang akan dia kembangkan selanjutnya, dengan berbagai macam hal yang dilakukan oleh beliau. Seperti itu mungkin ya Pak Mitra. Ya benar sekali Pak, sangat luar biasa saksikan yang disampaikan oleh Ibu Ropik ini sangat menarik sekali. Artinya ini memanfaatkan potensi yang ada Pak, tidak harus menunggu yang terstruktur sebagai guru profesional menurut saya Pak. Sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kalau perlu ditanyakan Bapak Ibu dan juga berbagi praktik lain tentang pengalamannya di selanjutnya, silakan. Saya lihat dari tadi Bapak Sultri ini action terus ya. Halo Pak.